kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat beraktivitas untuk melakukan segala kebaikan demi kemuliaan Tuhan. Dipandu firman-Nya dari Mazmur 16 ayat 1, demikian firman Tuhan. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, hidupnya selalu dihantui oleh ketakutan dan senantiasa menghadapi berbagai ancaman dalam hidupnya. Maka karena ketakutan itu, manusia itu selalu berusaha mencari perlindungan untuk mempertahankan dirinya. Dan cara yang dibuat adalah untuk melindungi dirinya, yaitu dengan mempersenjatai diri dan membangun tembok perlindungan. Tetapi hal itu tidak pernah dapat menjamin keselamatannya dan tidak dapat menghilangkan rasa takutnya. Tembok dan persenjataan yang canggih tidak dapat melindungi manusia itu selamanya dari musuh. Tidak dapat melindunginya dari ketakutan dan kematian. Seberapa besar pun usaha manusia untuk memperpanjang umurnya, hal itu akan sia-sia, karena kematian tidak pernah dapat dihambat dengan benteng dan juga dengan persenjataan yang canggih. Tidak seorang pun dokter atau tabib di dunia ini yang dapat mencegah kematian datang kepada seseorang. Usaha manusia untuk mempertahankan hidup dari kematian itu adalah sekali lagi sia-sia. Kalau begitu, kemanakah kita harus mencari perlindungan? Siapakah yang dapat memelihara dan menjaga hidup kita? Bapak Ibu Saudaraku dalam Yesus, mari kita belajar dari Daud di dalam renungan hari ini yang menyatakan bahwa dirinya dijaga dan dilindungi oleh Allah. Mazmur ini dimulai dengan sebuah doa, tetapi kemudian berlanjut dengan pernyataan iman kepada Allah. Karena Daud percaya bahwa Allah adalah sumber kebahagiaan dan berkat, bukan dari Allah lain. Sebab Allah lain tidak akan dapat melakukan apa-apa. Karena itu, siapa yang mengikuti Allah lain akan kecewa. Di ayat 4 hal itu boleh kita baca. Allah tidak akan membiarkan anak-anaknya mengalami kebinasaan kekal. Di ayat 10 dikatakan demikian. Dan dia akan membimbing anaknya di jalan kehidupan yang akan ditempuh dan akan mendatangkan sukacita, kebahagiaan, dan nikmat senantiasa. Ayat 11. Karena itu, saudaraku yang terkasih dalam Yesus, dalam semua ketakutan dan pergumulanmu, berdoalah kepada Tuhan untuk menyerahkan seluruh kekhawatiranmu seperti Daud, supaya dia memelihara kamu. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah seluruh kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Di dalam Mazmur 118 ayat 8 dikatakan, lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Maka karena itu, berlindunglah senantiasa kepada Tuhan, karena Allah itu baik dan setia. Di ayat 2 pemazmur berkata, aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Manusia boleh saja baik kepada kita ketika semuanya situasi masih baik-baik saja. Tetapi ketika kita menghadapi penderitaan dan kemiskinan, apalagi ancaman kematian, sahabat yang paling dekat sekalipun bisa saja meninggalkan kita. Maka jangan berlindung kepada Allah lain, dan jangan juga berlindung kepada manusia, karena mereka tidak dapat menjamin keselamatan kita. Demikianlah kesaksian pemazmur, apabila kita berlindung kepada Allah lain, jiwa kita akan tertekan, karena Allah lain atau setan-setan itu selalu menuntut tumbal. Di dalam ayat 4, pemazmur mengatakan demikian, bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Tetapi tidak demikian halnya dengan Allah kita. Dia penuh kasih setia dan tidak pernah meninggalkan kita. Di dalam Ulangan 31 ayat 6, firman Tuhan berkata demikian, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan jangan gemetar, karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau.
Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita berserah kepada Tuhan dan memohon pertolongannya, karena Allah akan memberi nasihat dan jalan keluar dari seluruh masalah kita. Jangan meminta nasihat ketika menghadapi persoalan kepada orang lain. Karena orang lain atau manusia bisa saja mematahkan semangat kita dan menjerumuskan kita dalam nasihat-nasihatnya tanpa disadari. Mintalah nasihat hanya kepada Tuhan saja, sebab Tuhan akan senantiasa membimbing kita dan juga senantiasa meneguhkan kita dalam setiap permasalahan. Hal ini disaksikan oleh pemazmur di ayat 7 dan ayat 11. Dia berkata demikian, "Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hari, hati nuraniku mengajari aku. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa." Kita harus senantiasa berlindung dan berserah kepada Tuhan, karena Allah memberikan sukacita dan ketenteraman. Dalam perlindungan Tuhan, jiwa kita akan bersukacita dan tentram. Hal ini dikatakan oleh pemazmur di ayat 9. Sebab itu, hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Di Mazmur 5 ayat 12-13, pemazmur berkata, "Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya. Karena engkau menaungi mereka, dan karena engkau, aku akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar. Ya Tuhan, engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai." Bapak Ibu, kita harus bersyukur dan senantiasa berlindung berserah kepada Tuhan, karena Allah memberikan hidup yang kekal. Pemeliharaan Allah bukan hanya selama di dunia dan bersifat sementara, tetapi Dia memberikan kita hidup yang kekal. Di ayat 10 pemazmur berkata, "Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan." Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus, dalam seluruh pergumulan yang kita hadapi, berlindunglah hanya kepada Tuhan saja, dan serahkan seluruh kekhawatiran kepadanya, maka Dia akan memelihara dan menjaga hidupmu. Selamat hidup di dalam Tuhan. Selamat hidup di dalam perlindungannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah seluruh hidup kami taruhkan di dalam Tuhan, agar Bapa yang melindungi dan memelihara kami sampai kepada hidup yang kekal di dalam Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hidup dalam lindungan Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.